Edeta nomor 712. Buku Edeta nomor 712 ayat berbenata. Ayat saya do ayat 2 na asa sunod na kita nona tema. Anon na magbentang yang pamahali kita upasatan na tuaman situa DP Siregar. Lah selama ulang tahun mama. Menembak doi menembak. Selamat tahun baru Manita sudah mana? Selamat tahun baru. Mereka Manita nomor 712. Tunggu ale jauh di dalam narodopon. Tede oma. Tunggu ale jauh di dalam narodopon. Bodona toko satria Tuhan. Sadu haleluya sarana sukacita sarana sukacita romaho haleluya nabari sakadiki Saijo lemah Tuhan dokiran nabi si patogi namukoto omalura buki omalura buki. Tuhan dibata amanami na makabangsa di bano gijak na usopahami di bagasan luar di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian doa Tuhan umat usopah orang nami na kumon tuho alemang nabasa Allah perhadap kami asirotong roham na mengiring kami. Sian na hehe hami siap puluman nami na subur mangula-ulang nami manipat na sadarion sahat tuna kami di ngaranon laho mangulahon sermon na perjulu di tahun na baru tahun 2020 Tuhan. Torop sopiga karungan namin na soapala sahat bepeto yang anon kono na di bagasan perdalanan nasida pasahat masa nasida dengan asarap kami Tuhan mangguruhon baritam na uli na naing pinasahat ni na kosong kami dohot mangkataya akan perlu di waktu besen nami itu akka minggu naling roh Tuhan molo akan di bagasan parsahiton mau menapa mangupunan Tuhan asabui hamirap tu dikit-dikit naling roh Tuhan tuhoma kubasat kami parsermon namion sian nama muhai satu nama ujungi pergugui amanami naposomi napasahaton baritana uli Tuhami asa waktu si kami Tuhan ahana pinangilum sian hami si ulon nami dohot ahana hina subuhon ni roham sian hami si pasidingon nami jumulu masesa dosa panglason nami asa tamahami songonak kaya kon di bagasan luar Tuhan Yesus Kristus nami mulai temaliho amin. Anak odo perdana kita di bagasan tahun Lebaron atau luna terdapat naso saat dupe kata tadi nami selamat tahun baru madi kita sudah mamnya Selamat tahun kata luas sih aja amat jamir jamita siang Yesaya 42 ayat 1 dari Yesia. Yesaya 42 ayat 1 dari ayat 1.
Rajahama marsika pasorin panurirangon tarimo tunaposo ni debata idama naposoki nangtogu nahupiliti asudungan ni rohaku nunga wapehon todiku tu ibana talia sonom nama uhum tua kabang soparbe Arung na marosaki dan laos ponggol-pononna jala suku na nehepi dan laos pitopanna obar tu hasitongan taria sononna uhu songonondo hatani debata Jehovah sitopalani dohot na paherbak kosa na pajarat tanoon roni akasoswanana na mga lehon hosa tu bangso na maringan di atasna dohotodi waka na magdalani bisi mamuha akamata ni halak na mapitu parwarkon sian burungan halak na taburung sian bagas burungan halak na maringan di habolomon panurirangon akasian narobi idama nungaro jala akan nabura aldo paguaho tagan so matupur dope nunga hupatu bedehon tuhamu ido yang bosahatna pinasahatna tikion tu amang pendeta final si hombi na paradehon bahan sermon evangelium dihita di bagasan tikion. Terima idang dipilih dan moderator tapi ikut bahan sermon awal kecil latar belakang kitab Yesaya terbagi menjadi 3 bagian besar. Pasal pertama sampai 39 disebut Khotbah Yesaya yang berisikan nubuat penghukuman terhadap Yehuda dan bangsa-bangsa lain karena rusak dan pemberontakan kepada Allah. Yang kedua pasal 40 sampai 55 disebut kitab penghiburan atau Khotbah Yesaya. Bagian ini ditujukan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di Babel sekitar abad 6 sebelum Masehi. Pasal pesannya adalah penghiburan, janji pemulihan dan karya keselamatan Allah. Yang ketiga pasal 56 sampai pasal 66 ini disebut Khotbah Yesaya yang menekankan pengharapan eskatologis dan pemulihan universal. Sesudah bangsa Israel pulang ke Yerusalem, dan nas bacaan kita hari ini berada di Khotbah Yesaya masuk dalam bagian kitab penghiburan dan janji pemulihan ketika bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Mereka kehilangan tanah perjanjian, baik Allah dihancurkan dan merasa Tuhan meninggalkan mereka. Dalam Khotbah Yesaya ini sangat banyak berbicara mengenai hamba Tuhan. Ada 4 perikop dalam kitab Yesaya yang berisi nyanyian milik Yahweh atau hamba Tuhan teristimewa dalam nyanyian hamba Tuhan, yaitu Yesaya pasal 42, 49, 50, 52 dan 53 merupakan bagian penting dan aktual dengan pemberitaan dari Khotbah Yesaya. Ini nyanyian hamba Tuhan. Isi nyanyian hamba Tuhan adalah hamba sebagai utusan Allah yang setia bahkan rela menderita untuk tugas penyelamatan bagi umat Israel. Tugas keselamatan itulah yang ditekankan dalam nas ini. Yang kedua, keterangan nas Yesaya 42 ayat 1-9 adalah penghiburan kepada Israel dalam pembuangan, pengenalan akan hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang dan membawa keadilan, serta janji karya keselamatan baru yang digenapi secara sempurna dalam Kristus. Itulah yang menjadi fokus dalam bacaan ini. Ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, mereka mengalami tekanan dan mengakibatkan mereka terpenjara oleh kebodohan dan kegelapan sampai mereka melupakan Tuhan dan kebenarannya. Kendati demikian, Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan berjanji akan menyelamatkan umatnya dan akan memberikan hamba-Nya untuk membawa mereka dari perbudakan.
Dalam hal ini kita dapat menemukan bahwa perjanjian itu dibuatkan sebagai hamba yang membawa terang bagi bangsa-bangsa. Kata hamba itu berasal dari kata Ebed Yahweh, berasal dari kata Ebed yang berfungsi sebagai alat pekerjaan. Ebed berarti hamba, artinya seorang hamba yang bekerja untuk orang lain. Tugas hamba adalah melayani dan melakukan segala ketentuannya. Dalam agama Israel, istilah Ebed menggambarkan kerendahan diri manusia ditahan di hadapan Allah. Berarti kata Ebed berbeda dengan budak. Dalam bagian Ebed Yahweh, Allah menyebut bahwa dengan sebutan hambaku yang menunjukkan kedekatan antara hamba dan Yahweh itu sendiri. Namun ada beberapa pernyataan para ahli mengenai hamba Allah ini. Dalam pemahaman beberapa penafsir, ada beberapa interpretasi, yaitu pertama, interpretasi individu atau perorangan. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang pribadi saja, misalnya Raja Kores. Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan memakai Kores sebagai alat politik untuk membebaskan umat Israel dari Babel. Dan ini adalah realita. Kores dipakai Allah untuk membebaskan umatnya dan memerintahkan bangsa Israel itu pulang ke kampung halamannya. Yang kedua, interpretasi kolektif atau kelompok, di mana hamba Tuhan itu adalah personifikasi bangsa Israel itu sendiri. Yang ketiga, interpretasi sisa Israel yang tetap setia kepada Yahweh juga dalam masa pembuangan di Babylon. Namun dalam iman yang kita percayai bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah, dan Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah yang membawa keselamatan. Lukas 23 ayat 35. Dan sesuai dengan seruan di ayat 1 menyatakan, Aku telah menaruh rohku ke atasnya, sesuai dengan apa yang telah terjadi sejak kelahiran Yesus Kristus, bahwa ia lahir atau datang dari Roh Kudus, dan ketika ia dibaptis roh hinggap di atasnya. Hubungan Allah kepada hambanya dinyatakan melalui tugas dan pekerjaannya. Yang pertama, menyatakan hukum atau mispat atau putusan hukum ilahi atau hukuman keadilan hak istimewa atau kaya kepada bangsa-bangsa. Misi hamba yang pertama kali dilakukan adalah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa atau menegakkan keadilan atau membawa keadilan kepada bangsa-bangsa. Keadilan ini tidak terbatas pada Israel tetapi meluas ke semua bangsa, mencerminkan rencana penebusan universal Allah. Dan ini sesuai dengan ajaran dan tindakan Yesus yang selalu konsisten untuk menyatakan keadilan, belas kasihan, dan kebenaran. Inilah misi seorang hamba yang pertama dan juga harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Kristen atau hamba, seorang hamba yang dinyatakan dirinya sebagai hamba. Di Markus 10 ayat 45 dikatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sudah seharusnya kita menegakkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang bersifat global. Keadilan di sini bukanlah keadilan abstrak, melainkan tataran kebenaran Allah yang menjangkau setiap kelompok masyarakat. Yang kedua, memiliki kepentingan yang tenang, memiliki kepemimpinan yang tenang dan lembut. Dalam konteks sejarah, ruang publik seperti jalan-jalan dan pasar adalah tempat umum bagi guru dan pemimpin untuk mengumpulkan pengikut melalui pidato publik. Namun misi hamba bukanlah tentang mendapatkan popularitas atau kekuasaan politik, tetapi tentang memenuhi tujuan Allah secara diam-diam dan efektif. Hal ini tercermin dalam pelayanan Yesus, di mana ia sering menarik diri dari kerumunan untuk berdoa dan menginstruksikan orang-orang yang dia sembuhkan untuk tidak menceritakan tentang dia kepada siapapun, seperti yang terlihat dalam ayat-ayat seperti di Markus 1 ayat 44. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa fokus hamba pada transformasi sejati daripada tujuan yang tangkap. Kepemimpinan sejati seperti yang dicontohkan oleh Kristus bukanlah tentang dominasi atau volume suara, tetapi tentang melayani orang lain dengan kelembutan dan rasa hormat. Yesus mencontohkan kerendahan hati, memilih untuk tidak menegaskan otoritasnya melalui pernyataan yang lantang, tetapi melalui tindakan yang tenang dan transformatif. Sikap seorang hamba seperti inilah yang juga harusnya kita miliki.
Pendekatan hamba bukanlah penegasan yang memaksa, melainkan kekuatan yang tenang. Ini sering dilihat sebagai rujukan nubuat kepada Yesus Kristus yang selama pelayanannya di bumi tidak mencari perhatian melalui cara-cara yang keras atau agresif. Hal ini selaras dengan penggambaran Yesus dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Matius 12 ayat 19 yang secara langsung mengutip bagian ini untuk menggambarkan pelayanan Yesus. Gagasan untuk tidak meninggikan suara lebih lanjut menekankan pendekatan hamba yang damai dan tidak konfrontatif. Dalam konteks budaya Israel kuno, para pemimpin sering menunjukkan otoritas melalui ucapan yang keras dan memerintah. Metode hamba ini bersifat kontra budaya, menyoroti jenis kepemimpinan yang berbeda yang bergantung pada otoritas batin dan misi ilahi daripada kekuatan eksternal. Hal ini dapat dilihat dalam interaksi Yesus dengan orang lain, di mana Ia sering berbicara dengan otoritas, tetapi tanpa perlu berteriak atau memaksa. Yang ketiga, ayat 3 sampai ayat 4. Ayat ini mengajarkan kita tentang sifat lembut dari pemilihan Tuhan yang lembut. Ada dua perumpamaan atau tulis yang dipakai dalam ayat 3 ini, yakni buluh dan sumbu. Pada zaman dahulu, buluh umum ditemukan di daerah rawa Israel dan digunakan untuk berbagai keperluan, tetapi buluh yang patah dianggap tidak berguna dan mudah dibuang. Gambaran ini menunjukkan bahwa hamba tidak akan membuang atau menghancurkan mereka yang lemah dan terluka. Ini mencerminkan belas kasihan dan kesabaran Allah, seperti yang terlihat dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai ayat 14, di mana Allah digambarkan sebagai penuh belas kasih dan memahami kelemahan manusia. Ungkapan ini juga terhubung dengan pelayanan Yesus, di mana Dia menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang terpinggirkan dan patah hati, seperti yang terlihat dalam interaksinya dengan orang sakit dan orang berdosa. Yang kedua, sumbu yang hampir padam mengacu pada lampu yang hampir kehabisan minyak, menghasilkan sedikit cahaya dan banyak asap. Dalam konteks budaya, sumbu seperti itu biasanya akan dipadamkan dan diganti. Gambaran ini menekankan penolakan hamba untuk memadamkan bahkan serta harapan ataupun iman terkecil sekalipun. Ini menggarisbawahi tema ketekunan dan pemeliharaan iman betapapun lemahnya. Hal ini dapat dilihat dalam pendekatan Yesus pada mereka yang memiliki sedikit iman, seperti murid-muridnya selama badai, atau ayah dari anak yang berpuasa yang kerasukan setan. Peran hamba adalah untuk memelihara dan menopang, bukan untuk menghukum atau menghancurkan. Dan perlu diingatkan, kehadiran Tuhan tidak keras atau merusak, tetapi ditandai dengan kesetiaan dan pemulihan. Yang keempat, panggilan Allah terhadap hambanya. Panggilan sebagai seorang hamba yang bersifat ilahi menunjukkan bahwa panggilan ini tidak didasarkan pada dasar manusia, tetapi pada rencana Allah dengan tujuan yang benar. Kemudian ada janji Allah untuk memegang tangan hamba itu, menandakan bimbingan dan dukungannya. Maka percayalah pada bimbingan Allah dalam hidup kita. Misi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa terus berlanjut. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Panggilan seorang hamba tidak sampai di sana, tetapi untuk membuka mata yang buta. Dalam Yesaya 42 ayat 7 ini menggambarkan 3 misi hamba Tuhan, yaitu memulihkan penglihatan, membebaskan tawanan, dan menuntun jiwa-jiwa dari kegelapan menuju terang. Membuka mata yang buta. Frasa ini sering dipahami secara harfiah dan metaforis. Secara harfiah, frasa ini merujuk pada penyembuhan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang terlihat dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 7. Secara metaforis, frasa ini menandakan pencerahan dan pemahaman spiritual, sebuah tema yang lazim di seluruh Alkitab. Pembukaan mata adalah tindakan ilahi yang menekankan kuasa Allah untuk mengubah dan memperbaharui mereka yang buta secara rohani atau tidak mengetahui kebenaran Allah.
yang membutuhkan pencerahan dan waktu. Panggilan seorang hamba juga mengeluarkan orang atau membebaskan dari tahanan dan memberikan harapan bagi yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Frasa ini dapat diartikan sebagai rujukan pada kebebasan dari penawanan fisik yang merupakan pengalaman umum bagi bangsa Israel seperti selama pengasingan Babel. Namun frasa ini juga melambangkan pembebasan spiritual dari dosa dan perbudakan. Penjara tawanan melambangkan tempat pembunuhan dan keputusasaan, dan tindakan mengeluarkan tahanan menandakan penebusan dan kebebasan. Hal ini tercermin dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus dipandang sebagai orang yang membebaskan tawanan. Lukas 4 ayat 18-19. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam misinya dengan membantu orang lain menemukan penglihatan dan kebebasan rohani. Kepada mereka yang merasa terperangkap dalam keadaan sulit, dapat menemukan harapan di dalam Kristus yang menjanjikan kebebasan dan keselamatan. Maka jadilah hamba yang membuka mata orang buta, menjadi sang hamba yang membebaskan tawanan dan mereka yang duduk dalam kegelapan di luar rumah penjara. Yang kelima, akulah Tuhan, di ayat 8 sampai ayat 9. Untuk lebih lagi meyakinkan umatnya dan memberikan penghiburan kepada umatnya, Allah mengidentifikasi dirinya dengan nama perjanjian yang sama yang dia gunakan ketika dia mengutus Musa. Aku adalah Aku. Hal ini meyakinkan umatnya bahwa Dia yang berbicara adalah Allah yang tidak berubah dan setia, yang telah menyelamatkan Israel dan yang masih memerintah atas semua bangsa-bangsa. Bagi orang percaya saat ini, pernyataan itu bergema dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham lahir," yang mengungkapkan identitas ilahi yang sama. Inilah yang harusnya menenangkan bangsa itu dan kita saat ini. Dalam penghiburannya, Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, menekankan sifatnya yang unik dan tidak berubah. Allah yang dikenal tidaklah berubah saat kita merasa senang, saat kita sedih, saat kita mengalami kegagalan, saat kita mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Dia tetap sama dan tidak berubah, atau bahkan memberikan kemuliaan atau kemasyhuran pujian kepada berhala-berhala. Allah mau menyatakan dan memperkuat seruan untuk menyembah Allah saja, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Dan ini juga sentiran kepada mereka atau Israel atau kita saat ini yang masih terus-menerus tergoda untuk menyembah berhala atau patung-patung berukir. Ingatlah, Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain atau kepada patung. Dan yang terakhir, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa setiap nubuat yang telah Dia umumkan sebelumnya telah terwujud persis seperti yang difirmankan. Tuhan berbicara terlebih dahulu agar umatnya mengenali campur tangannya jika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nubuatnya memberikan penghiburan, tidak ada yang mengejutkannya. Hal ini juga menuntut kesiapan dan ketaatan, karena apa yang Dia umumkan pasti akan terwujud. Dengan mengumumkan masa depan terlebih dahulu, Tuhan meyakinkan umatnya bahwa Ia menguasai sejarah dan mengajak mereka untuk hidup dengan penuh pengharapan, yakni bahwa setiap firman yang Dia nyatakan akan terbenar. Dan terakhir refleksi, Yesus Kristus adalah hamba Allah yang menderita. Dia yang tidak mengenal dosa harus mati karena dosa. Kedatangannya di tengah-tengah dunia membawa orang berdosa dari kegelapan dosa menuju terang keselamatan. Keselamatan itu telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Dialah pendamai bagi kita. Seperti topik minggu pertama sesudah Epifanias, Allah menyatakan keselamatan. Yang kedua, kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang terpanggil untuk menjalankan misinya, membawa damai dan sukacita bagi sekitar kita, bukan dengan kekuatan atau kesombongan, melainkan melalui kelembutan, kerendahan hati dan kesederhanaan. Maka setiap kita hendaklah menjalankan kehendak Tuhan,
bukan menjadi batu sandungan. Menjadi hamba Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang, tetapi butuh pergumulan dan keteguhan hati seperti bangsa Israel yang pernah mengalami proses iman sebagai hamba Tuhan. Dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, bulu yang patah tidak akan diputuskan, atau sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, yang menggambarkan sikap dan tindakan seseorang yang memiliki hati menghamba tetapi bersikap diskriminasi dan melakukan kekerasan. Orang yang memberi dirinya menghamba akan hadir sebagai bebas, penguat dan menjaga kebenaran dan hukum-hukum Tuhan. Oleh karenanya, kita dipanggil untuk memperlihatkan kasih dan keadilan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk membawa harapan dan pembaharuan kepada dunia yang membutuhkan. Iman saat di pada seremoni dan saat kaum sekretariat dibentuk. Menatema dia mampat kita sinobi nang paralehon bahan sermon evangelium tu minggu nama jolo dum Epifanias minggu hapapata ma dijahahon ama padita sinobi pito ngato-ngata nang di paralena sida di mana-mana limoti pakokoko ni Jehovah di bangsona Israel wujud tataban di luar na Leban macedamundo macai porsuk jalaleado di hilala bangsa Israel hari-hari di habuangan Babel jala ikon patu do nasida di Babel ido syalana maheu nasida jala semasa mengalimahi dia dalam asa malua jala mulak utama na pinarbaga di Tuhan mga tahun nasida di Babel sahat rodi 70 tahun jala dok-dok do di hilala nasida hubungan nasida di bata tu bangsa Israel. Mungkin ni tongon memang di bagasan partikianon bung tabede naki di jaharon amang si parade bahan sermon ima karingot tu naro panulirang Yesaya napabotohon naso di pasok bude bata Jehovah marsikor nasida disi dada ala hagobo oni Babel ubain patu nasida alai ala iloas Jehovah do masa saludut nai. Jadi disonma di patoran makin torok ni partogi na mga laosi pati debata na holan na narihon dirina so mangodion na pokos dari ada tahe mga arta niaka na sokot somarama na bogos dohon akan na Babel panulirangido na kabotohon ni debatado na masa dalam memincak nasida asa mula tusak hatuauna. Jadi onma na di palido panulirang Yesaya marhite hata di debatan ekon di pasar tu bangsa Israel ikon gabe hamba dulos nina menjadi hamba bukanlah sesuatu yang gampang, butuh pergumulan dan keteguhan hati. Jala ada proses na macai gajang. Jadi bisoma na caida amanginang macai bagasgo di patoran amang padita final si hompi kito mata dari matutupon so dia do hadirion ni na poso ni debatama ng hamba. Kita adalah hamba Tuhan. Sudedo kita hamba ni Tuhan. Alani pinasaat ma kita aka hamba Tuhan lamo mengalehon aka kontribusi mengalehon aka masukan dari waktu bahan jamita di hari minggu na barjolo dum Epifanias pinasahat matikyon tu amanami inanami di sesi na barjolo adong manyan dua manang tutu ate manginang ama siangin pa adong dobe manginang hasilnya siangin pa adong dobe ya silakan anak. Makanya dari ayat terakhir tadi dalam Yesaya 42 ayat 3 bulu yang patah tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan
yang menggambarkan sikap dan tindakan seseorang yang memiliki hati menghamba. Nah, kalimat selanjutnya saya nggak paham, tetapi bersifat diskriminasi dan melakukan kekerasan. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, pada memang di halaman yang terakhir baris ke-6. Dinasaham se kutiwa ke mata siya kainan namin ya kumina. Ang situasi ito ka na naman. Tingnan namin. Inang situasi purba. Pas jadi pas gue ka amanami inanami inasahan na jolo ku amang pendeta si Bombi di situ-situ ni amang situasi Nipal di halaman yang terakhir halaman baris ke-6. Ya, kemudian tema tidak moderator soal semia yang di amang situasi Nipal. Sesitungnya nomor politika di Antemang seharusnya berdasarkan keterangan di paragraf sebelumnya terminologi di halaman 4 sekalian tentang suhu dan juga tentang bulu, harusnya tulisannya bulu yang patah tidak akan diputuskan dan suhu yang pudar tidak akan dipadamkan, yang menggambarkan sikap dan tindakan seorang yang memiliki hati menghamba tapi tidak bersikap diskriminasi dan melakukan kekerasan. Itu keterangan di bagian nomor 3 iya Pak, kekurangan kata tidak. Soalnya Pak Amang ala aturangan akan ingat kata kas di halaman 4 ini dan kalau orang kami diusir mengulagi kami waktu aturangan usi melihat Pak maulah kami saya bilang di Belfort. Ya benar memang. Nah saat masih di sesi na berjulu amang inang. Maka inanami adong inang calon situa ada inang burmani ama situa tambah ada mama pas amang situa siahaan. Di halaman 6 itu ada tulisan aku adalah aku dari Keluaran 3 sampai 14 ini. Kalau katanya saya lihat di medsos itu aku adalah aku sini ego eimi katanya. Terus setiap Tuhan Yesus berkata aku adalah jalan, akunya itu ego eimi, apa bahasa Ibraninya gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu sudah mengakui dirinya Tuhan karena dia sudah menyebut dirinya sebagai aku itu ego eimi. Maksud saya sini kita ini di HKBP ini sangat jarang mempelajari bahasa-bahasa Ibrani, padahal Amang sini sering nulis Ibrani, tapi memang kalau kita mempelajari bahasa Ibrani itu sepertinya langsung nangkep kita, seperti aku jalan kebenaran dan hidup, di situ akunya Tuhan Yesus itu katanya pakai ego eimi juga. Jadi dia tuh sudah mengatakan dirinya seperti aku adalah aku di Musa itu waktu ketemu Musa. Jadi bagaimana caranya kita ini memang sebenarnya harus selain bahasa Batak harus juga belajar bahasa Ibrani mungkin dikit-dikit tentang ini supaya juga masuk gitu. Seperti kata orang-orang seberang kan, kapan Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Padahal sebenarnya dia sering mengatakan aku dengan bahasa sesuai dengan kata-kata Tuhan, aku adalah aku, ego eimi gitu. Terima kasih ya Pak. Di halaman 4 panggilan Allah terhadap hambanya ini dikatakan yang jelas dalam mengambil tugas dari seorang hamba Allah, maka pada ayat 15 ada berisikan komitmen Allah untuk melindungi hamba pilihannya. Jaminan perlindungan ini sangat penting untuk memenuhi misi ilahi.
Ia meyakinkan mereka akan kehadiran perlindungannya dalam perjanjian baru. Hal ini tercermin dalam Tuhan Yesus yang dijaga oleh Bapa sampai misinya selesai. Ini sangat jelas sebagai umat pilihan yang dijaga sampai misinya selesai. Bagaimana dengan kita yang seorang paralago yang misinya tidak selesai seperti yang tohonannya tidak sampai selesai? Maka janji ini tidak terlaku terima. Penasaran mak pikion tu amang berbeda si bombing, nakin situ-situnya amang sirahan, lima di halaman kolong kali waktu aku adalah aku ini amang sebetulnya di halaman kelopak siang hari ini yang pertama. Melihat penasaran tu amang berbeda si bombing. Melihat bagi dan moderator, saya akan ingat penasaran yang mau situasian pikir dan kontribusi dari mengenai orangan jala memang seorang jujur di pasar di pasar Monatan. Terjemahan paling dekat adalah dari bahasa aslinya, baik itu bahasa Ibrani dan juga nanti langsung terjemahkan ke dalam bahasa Batak. Lain memang oleh sendiri kita ikut belajar bahasa Ibrani belajar bahasa juga di Mesir, karena menurut saya mungkin untuk tema-tema tertentu entah ibu ini tentang cerita sekolah karena asing, mungkin kita bisa terlibat di tema ini beda dengan posko tema tema teologi sering bro tambah hasil di beda terlibat di ibadah komisariat. Jadi namanya ikut tapi saat yang masih topik menarik ke suku-sukunya deh bahwa penyerahan misi sebenarnya kan penghambaan atau pengutusan hamba itu adalah di mana Allah menyerahkan tugas kepada hambanya untuk melaksanakan misi. Dan di Yesaya sesungguhnya misi dalam misi universal, maka menurut hadirat kahinan ada penyebutan kata hamba di sini, ada yang bersifat personal dan ada yang bersifat kelompok. Ada yang bersifat kepada seseorang pribadi ataupun kepada bangsa itu sendiri. Jalan kepada Yesus itu sendiri adalah misi yang personal untuk melaksanakan misi itu, dan Allah memastikan sehingga misi itu berjalan sampai selesai gitu. Dan sama seperti apa yang sudah dibuatkan dalam kitab sebelumnya dalam perjanjian lama. Nah, karena suku-suku ini menarik ya, Tuhan perlu perkalalu. Nah, artinya dia tidak sampai pensiun kira marate. Nah, karena menarik memang dijanjikan yang krisis di berulang tahun bahwa masuk sesahalat siang dapat haluna, yaitu ketika dia sudah mati umat peraturan diuliakan memang mulu dipanggil pensiun dini, mungkin mulu menaik MPP, mungkin mulu unggah kondisi mana menuju bolu, mulu rak kasus baru menakan ini nggak mau nanti dia berhenti dari tugas panggilannya sebagai seorang pertokohan karena kasus pada tahun nanti, karena kasus tertentu sehingga dia kena MPP atau lulan karena asing mulanya kapal sakit. Itu contoh ada kondisi tertentu dan Bu yang melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, pikir bahwa misi itu akan tetap berjalan. Itu Pak tokohan di HKBP dan Bu Ibu Patiade dan Bu Ibu tokohan ini, sehingga pekerjaan itu sebenarnya harus terus kita kerjakan. Alai di aturan ada yang membuat seseorang tidak bisa melaksanakan atau melanjutkan pekerjaannya. Alai itu tengok mulut ini terus lohoti melekat kepada kita yang sudah menerimanya. Ibarat lagu yang suku pasar ketika bangun kita bayar karongan tarik bersih. Mulia Mula tema yang pendeta si Hombing, nasa manusia pikiran tunita mengenang 5 di sesi naba 2 hono. Amang situ ngandal. Amang nama ulang tahun ada berapa? Amang situasi rega. Mengalirkan kontribusi, mana suku situ dan tambang loyal.
Adong DP yang menang. So nahong kita kan. Iyo, nakap. Amang situasi kita, belum memang. Nanti buha adong siya jam lagi ngadi pikir awal dengan menang kata. Nanti baru main manukun mana malam kontribusi atau menginap suatu sudah dan tanpa buat dan tanpa sahan di pasar menanon buido di pasar sama dia amang sentuhan beban baru. Dari Madinah nanti 70 tahun mana kita terbuat bagi tsunami setelah pulang mereka ke Kerajaan Babel selama 70 tahun itu, apakah orang yang pulang itu adalah orang-orang yang baru? Artinya kalau 70 tahun main sudah generasi yang terbuang tersebut mau digerak. Apakah orang yang kembali itu adalah orang-orang generasi baru? Cuma sebenarnya tidak. Mulai dari mana? Adong DP yang menang. Dan ada DP asa na tu amang si Homi. Yang mulia Bima di Gabor Beratus, dengan dia mengibatkan apakah orang yang pulang ke Yerusalem dan membawa Babel adalah orang-orang yang baru. Jadi memang soal surat-surat satu generasi itu 25 tahun nanti. Artinya setidaknya ada sekitar 2 generasi yang lahir dan hadir dukun di Habuangan Dasida, dan kemungkinan besar bahwa orang yang pulang ke Yerusalem bisa jadi sudah didominasi oleh generasi yang baru atau yang sudah lahir di Yerusalem di Babel, sehingga memang dukun bulat Dasida di Yerusalem, dukun di seluruh sini bukan ada di Kores Dasida bulat dan sudi ulu bulat alaniaha nungamang orang Dasida ngalu antara di Babel. Dan mereka sudah hidup dengan tradisi yang sudah mereka jalani dan ikuti selama hidup di Babel. Mereka merasa bahwa pulang dan kembali ke Yerusalem yang belum tentu tanah itu bisa siap huni atau yang lain, itu pakai sebagian besar masih tinggal di sini. Jadi, boleh rada kolom yang masih menerima pengajaran yang jelas dan terang tentang nubuatan sesudah saya bahwa akar daripada Nabi sebelumnya yang telah dituliskan dan juga diajarkan kepada generasi yang ikut dari Yerusalem mengalami penderitaan dan ikut dibuang di Babel, akar generasi iman dan mudah dalam bebas kesidang ke Yerusalem asing naik, mungkin generasi naik baru namanya tinggal di Babel. Imam berarti mak. Nanti buhadong DP yang menang. Dan lupa ke nasa matu panggilan na iki ku amang bulu. Ya, boleh Maji, moderator, berarti namun di Parade Sermon. Selamat tahun baru mari kita sedih. Selamat tahun baru. Boleh dilihat tuh nih dohonok punya selamat tahun baru ya, dari kembali Maji. Sobat pinatoran nih si Parade Sermon lagi. Budaya siap saya suka publik banget. Lima titik bunga di gagasan kebuang bangsa ini di Babel di Utro Jesayato lima di Patoran Bisi jalan situasi nasi dari kebuangan ini lepas orang si para besar menaki
Buitadok nolodidok nakin di ayat tuli ngahira alun ng naosa ngahira sugu na menekne molo harap batak ng gomparoni dongan so terhilala musuh so hadiah dinasiya ngahira-hira putus mengputus harapan nasiya Allah ditinjau setiap kekuatan nasiya siap alat-alat perang dan dalam kemungkinan di mulai nasiya, madua nasiya siang tangni kalak balik seolah-olah menjelang keputus kasani di sini suara apabila nabi nasanis di saya di YouTube saya son mawatay kaya kaya siya di saya 40 hidok di si apuli na kuma bangsok kini na di si at apula ima pinasa na di YouTube saya son termasuk terputus sa dalon ima asa jupang pengharapan baru di patuluhan may marahite topik ni minggu tarikh itu Allah menyatakan keselamatan ini. Allah menyatakan keselamatan ini marahite ebit jak reaktif. Naposo di bata ebit jak wei ciri-ciri ni ebit jak wei nakti ima melota jahai gana nangek sifat-sifat ebit jahwe hakim sian ayat saya 1 ayat siai molo kadok hakim molo digambar sampai situasi di bangsa somot alam nang marosak idana somot subuh nama mehek seolah-olah tidak ada harapan lagi pelesahan musnahnya mati alai kedatangan di ebit jahwe justru taiga mengembalikan posisi di bangsa ini menuju putus pengharapan nasiya alai bagasan ebit jahwe dikembalikan usai posisi nasiya somon bangsa na pinili ni jauh boy nasiya digat si manjujung nasiya ala nasay lawan nai ditiki terbuang nasiya ditiki tanah bangsa meralohon bangsa Babil ala pangadusun na julo merotahan bangsa ini jadi kalau bangsa ingatan ada doh di batana sirani ini merakiti harmoni edip jahwe hakim ngade digat si majujung nasiya ay di paulat posisi nasiya dan inatayan di batanya juga hal ini kembalikan na citra nasiya sama bangsa na pinili juga dan siang pikiran icona tentu dua pikiran nasiya cara juga menyelamatkan ini menyelamatkan bangsa na alai taiga raja ni harap abis sendiri raja Quraisy dibagi jaguba lau paduang bangsona sian perhatugaran Babili ina taiga kehadiran di bata sang penyelamat kita di bagasan Kristusi sama topik minggu tarikh minggu jalan apa obar naik tu minggu edukanya sama patarna di bata napa doa kita kirain na nagawin upasa inan bangsa Israel ini kan digambarkan Tuhan itu hamba Tuhan. Kalau bahasa Yunani hamba doulos. Kalau hamba itu tidak berhak dia atas dirinya. Hamba itu milik majikannya. Jadi kenapa bangsa Israel dikatakan hamba Allah? Karena bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi umat pilihan Tuhan bunga mardosa, bunga diulahon nasida naso di halomohon debata. Gabe Roma Tuhan debata paingoton nasida magite pamulirang Jesaya
asa unang benasida berlarut-larut di dalam kesalahannya, di dalam dosa. Mulu tumpe diuhum nasida, diuhum debatan nasida, tuhabuangan Babel, nalaho paimoton nasida bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak suka kalau bangsanya itu pergi ke menyembah dewa-dewa yang lain. Jadi godang do aka kesalahan na binahen ni bangsa Israel ubena pola ikon yuhum nasida tuhabuangan Babel. Jala taimut ma topik minggu hari minggu ini Jehovah menunggu tanganmu dalam bahasa Indonesia. Allah menyatakan keselamatan. Jadi topik minggu ini majorita asa tinggil kita UBG jauh-jauh di debata. Dia jauh-jauh di debata nampak jolo di bagasan Yesus. Nunga dijak kita gabe patohap di haluau. Jadi dan di paso debata kita masiko manon naposo. Molo di Roma ono medo buto di dokdo ai upati nuhon di dosa do hamatean. Sebab upah dosa adalah maut. Alai ala nunga Tuhan Yesus baru kita rayakan peringatan kelahirannya pada saat Natal 2 minggu yang lalu. Dan ayat-ayat Alkitab tentang firman Tuhan, janji keselamatan kepada orang-orang yang mau percaya. Di sido tangan di debata menguruki kita, paluaho kita. Dada holan berdua sian aka dari Portigion alai atau jasmani, tetapi terlebih adalah malua ala di Portigion. Malua kita sekian dosa lewat hamapean. Sian simbolisi. Ima jojo napa jolo, jojo napa dua hon dilehon jahu baru naposona lahon manarya hukum bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi teladan, menjadi guru agung kita. Ibana do parjolo na setia melakukan pekerjaannya sebagai hamba Allah. Dia setia sampai mati. Benda pula mati di kayu salib, dia diludari, dicaki, dibully, dicambuk, tapi dia mohon ibana songon anak biru-biru na dibuat pamotongan. Alamnya alam memang ikosau do sakap di debata lau paluang kita jorma. Gak cukup darah domba untuk menyucikan dosa manusia. Alekona domba darah anak domba Allah naso matias yang tidak mengenal dosa menjadi dosa ditimpakan kepadanya kesalahan kita. Ima jojo napa dua jojo napa tomuhon Yesus hapataran ni Jehovah ibana do pasuang gogo do otai saron nyaka nama sahid nang nagali gudang do akado mata nama sahid ate mangnang na kita pe adong do naro di bagasan tikion akan nama sahid. Suku nama heti dan laos itu panna dinado arun non marosaki dan laos tombol bononna. Jadi ada pengharapan, ada pakirimo meletumpe sisak pisahina hita sewenang calon situ tak bolon mak sudah lama gak ketemunya mak. Puji Tuhan hadir saat ini. Jadi harus sehat semangat ya mak. Ala di bagasan topik mingguan di minggu pertama setelah Epifanias bahwa Tuhan Yesus hapataran ni Jehovah ibana do pasuang gogo do hari saron yang kana masahid nang nagali. Jadi tayo mahatan Tuhan amanginang bahwa Tuhan selalu menunggu tangan kita untuk supaya kita pasrah kepada Tuhan. Unang hita makapucadian tu angka hamoraon hasangapon hagabeon na adong di hita alay pasrah ke tangan pengasihan Tuhan. Bahwa yang ada di dunia ini pasatokinan, tidak permanen, tetapi ada yang permanen, yaitu Tuhan. Firman Tuhan kekal hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat Tuhan membuat.
Ya, jadi ibarat memahami apalagi kajian memahami. Kalau kajian bosan kan bibir tong dari kajian kan bibir sangat. Rajul kali untuk minggu Epifanio nanti apa? Minggu Epifani, minggu terbaru, minggu Epifani, minggu setelah Epifani, malah 21 hari. Kasih tongkat kan anggo di tahun gereja, di tahun gereja, di sama nasi murah di AAS itu, ada berguna khusus membahas tarian untuk tahun gereja ini. Itu berbeda dengan gereja barat atau gereja timur, teman. Nah, jadi molo di gereja timur dan ada perayaan Natal, yang ada itu perayaan Epifani. Nah, alai ditutup poma masih dikonsili tahun tahun 550 itu kalau proses ini bahwa perayaan Natal itu ditetapkan sebagai perayaan tahun gerejawi. Nah, alam ini unang garing bercampur ibana perayaan Epifani dengan perayaan Natal. Perayaan Epifani ini kan aman tuh dicakupi kelahiran, baptisan dan juga mukjizat yang pertama di kanan. Nah, alam ini unang garing bercampur di babida minggu Epifani ini dukot tanggal ono. Nah, dukot tanggal ono di babida memana 5 minggu Epifani. Biasanya itu selalu jatuh pada tanggal 6. Tapi kalaupun itu bergeser paling tanggal 5 atau tanggal 7. Asalkan bercampur ibana. Ido ubana di gereja barat termasuk HKBP juga tidak murni gereja barat. Itu diadopsi lagi oleh para penginjil yang membuat perayaan Natal itu setelah Advent. Nah, alai berpuncak maibana di minggu Epifani tanggal umum. Hidup benar kalau di tradisi HKBP dan akan dibui Natal setelah tanggal 6. Alat mulai masuk di minggu Epifani. Nah, itu benar ngajar tuh koni dengan alai yang masuk tuh tahun gereja Wita minggu Epifani ini ala diarek orang ibadah jadikan dan mentradisi ini kita merhum kita di hari raya Epifani ini ala wala di gereja timur duit main ala satu bisa dari orang tetap lo dan dan itu menjadi hari libur gereja Oktober dokter gereja asing itu menjadi hari libur imam minggu Epifani ini kalau dia tidak jatuh pada hari Minggu. Ini benar minggu tadi dukun minggu tambah berbeda di tanggal obat ya kan sangat berbeda itu minggu Epifani. Alai dukun tanggal Sabtu lusa dari mana melewati tanggal itu tanggal itu tanggal itu nunggu minggu setelah Epifani. Soalnya aku tahu biasanya 2 atau 3 kali minggu Epifani baru bisa 1 minggu Septuagesima. Nah itu kan waktu minggu ini nanti. Nah alam ini Epifani penyataan mana jujur saya tahu Teofani Allah yang menyatakan diri. Jadi di situ dirayakan kelahirannya yang menjadi dari Yohanes dari Saprowati, kemudian baptisannya, kemudian mukjizat yang pertama di Kana. Jadi turun halido perayaan di Epifani. Turun halido dari rayakan di hari raya Epifani. Dungi nabi nasahan niamang tos manak kaningan, memang kan nabi natadahon di bata di keluaran turu ayat Saprowati diri dan turu si Musa. Eheye aser eheye nina aku adalah aku laos idol dan dibuat di Yesus di badan baru ego emi kan itu kan ego emi tapi sebenarnya bukan itu saat Tuhan memperkenalkan diri alai Tuhan memperkenalkan diri dengan tetragrammatodon iman di Keluaran 6 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Nah kan itu saya terjunjung terokon tetragrammaton JH WH jalan laos ido warni Jehovah lainnya saja tidak ada ini
tetragrammaton. Nah kemudian mereka menggantikan itu dengan nama-nama Allah yang sangat banyak di dalam perjanjian lama, termasuk Mai Adonai, Elohim, El Shaddai, El Olam, El Elyon, dan El yang lain yang ada di dalam perjanjian lama. Nah sejauh ini hidup dengan melalui Matius ala murni Yahudi Indonesia dan gue sih pakai di sini. Bahwa ini debata hidup benar dari kerajaan surga di bawah di sini, bukan kerajaan Allah, bukan kerajaan Yahweh. Nah, di mana pertemuan itu sih? Masuk mahita itu minggu setelah Epifani. Tentu nunggu kami nak kaningan tuh akar ni minggu Epifani. Alam ini di minggu tak kemungkinan 7 hari minggu. Ya, 3 kali minggu Duko Epifani. Alam ini 7 hari minggu 7 di perayaan Epifanion. Lo do kita berhubungan do na kelahiran, dungi baptisan, dungi mukjizat yang pertama yang terjadi di Kana. Kita merayakan ketiga hal ini di dalam minggu Epifani ini. Nah di minggu tanggal 10 Sadau di Pakuli ini kita marhite nyanyian Ebet Yahweh, nyanyian hamba Tuhan. Kondisi nasido jika di pada orang kadongan, kondisi mereka ada di dalam perbuatan, ada di dalam dasar diutur Yesaya loh. Artinya mereka ada di dalam keterpurukan. Nah baru kita merayakan ini di pertikian tahun. Tentu ketika kita mengawali tahun 2026 ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa kita harus menghadapi dan berhadapan dengan berbagai persoalan. Ada pola stimulasi diri otak. Dan kolam arsakni roh alain subido molo tajalo natongi dalam kita dinapai di dokter sijo. Nah alam iyo apa kita tayo may kumanggulo ito sa pakiri mo dasarnya jelas yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan itu, yang telah menyatakan diri di minggu-minggu Epifani ini. Nggak diperdalam, dia menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Nah alam ini sumber pengharapan di jauh di tengah-tengah di Portimio tidak yang lain kecuali Yesus Kristus. Alam ini molope si bata naik minto pakiri mota tayo mo pa arun naong marosaki dan laos pengolong na ubaga ko iba na di bahasa lama kan arun na marosaki dan laos pengolong na ay nasa sitong ngayon bebuti alin ang ponggo jada subu na marneheng-neheti subu na marneheng-neheti kata ko kasi subu na marneheng-nehet subu na marneheng-neheti dan laos itoran na. Nah, kan itu sumber pengharapan seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Mereka pasti akan diselamatkan oleh Allah. Kita pasti dari perbuatan kita. Persoalannya adalah kapan waktu itu bukan kita. Ada pikiran-pikiranku, jalan-jalan indah dibatasi di saya. Nah, awal ini kehidupan kita harus di dalam pengharapan. Janjinya ya ekonomi. Aku Jehovah. Aku menurut tangan ramotak kudoho, lehonok kudoho, dungi bahenok kuparoda, ho, nih. Kan itu jaminan, kan jaminan doa itu kita. Aku menurut ramotak kudoho, lehonok kudoho, jala paroda tuh. Nah, jaminan di batari itu kita. Papos rohat tamas dalani tahun baru nabi nasahat nih. Debata Tuhan. Iman akan pertemuan untuk tahun nanti akan tuh evangelium tuh hari Minggu. Anggota tadi mau tuh orang Samaria, bang, jelas ya dia bang. 3 hari tambah masih memang halak Samaria kan bagian siat Israel utara di 10 suku. Nah, dan bui nasida berdua walanya ini buat raja Koresi nasida siat habulan itu pun nasida buat atau saya lakukan di pagi tapain anak-anaknya. Mapan nasida belum dari si dan mereka sudah kawin campur. Barangkali calon nyoni Israel Selatan enggak bisa. Kamu sudah dan murni gay budamu pinok para siapa hampo sudah kawin campur tidak bisa. Nah itu beneran berdua nasida alain Yesus. Dan justru orang Samaria itu para siroha diangkat Yesus.
Bahwa dia rupanya dibatang kan, tak pergi di sini tamas dan Paulus itu digalati. Dan ada di sini Yunan jauh doa akan nasib para kuat doa bawah. Semua sama di hadapan Tuhan. Nah, ibadah ibu pasangan kami memang bahwa kami nanti nama muka dari Pastor Mono dari tahun 2020. Kalau kami matu moderator. Menanti media menghidupan. Edeta nomor 710. 710. Ayat sada, pitu sada tolu, 710 ayat sada. Tugu autu haki, iring kaki, teteoma. Tugu autu haki, iring kaki. Tuhan Jehovah di mata amanami di bagasan tikyo uban hami di bagasan tanyang nam yang karuas di kuyam natongon di bagasan agalio di pamatakan di parsahito natongon nuayong dia kali di punuman na di bagas kasida soang nang na di rumah sakit tepe ima song i boru si matupang Lydia boru siahaan menyonya es sianipang Jindi dababan menyonya PAD boru madulang erawat isi bajutan amang es madurung inang boru nenggolan amang nang SM boru lebat tobing yang ada situ sigi ari tonang Intan Rosmawati siagian
Soang ng kosong dan namin ng Patita Kristina Burus itu orang. Soang di Tuhan ang penurang pasawan amin maik doho kosong amin kalau setua jita kumpulun ng Burus di Marmata. Lepos namin Tuhan Jakoba Kota tong masuk-masuk na sida tanungo dia ka ubat na pinangan na sida galun asal pakorhon hamaman di paksa kami para bisuki pagbubuhi ng agkaparagidis agka dokter asal buhi terbuat na sida ng Tuhan agka tindakan tutusan asal buhi tumibog sumuang agka pasagitan di ruas kibuyami tanggal na sa nangaludi jara tanggal na sa sakit siyang pamatang na sida buhi marlas tirohan na sida manguluti area yang muluna Masaw untuk keluarga songsongi ng angkot namin kamatawagan ni Kuya. Pergugui ng keluarga na parusehon na sida, dewan kakipason, badaw ng kaparsaki bersih na sida, dewan pakirimon na manggul, terlunggubi, mabuan ng keluarga na sida na tungkol di bagasan pasahiton, di bagasan tayang na sida galong. Dari pasokan namin dari Tuhan, tayo nung agkalang galmunto ni Roma na sida. Tayo nung tanyang niya keluarga na magkahulungi sa pasuruhan namin Tuhan Jakoba di Bata yang menunggu ya karmas di Kuriani ng amalong ni Pastor Tito di Tuhan Jakoba di Bata aman namin na pinamanguluti namin na di parseramahan namin asiroham betong bahumia dito arawan namin na makatay pihan dari Tuhan ya karagam yunlon pakubasyon na nais sinubasan namin di Kuriamon asiroham pagbuhami pergugui perbisugi ng nakosong ng maglukot kami amang panita na pitupul satu bui dengan perdalan pasiramanan namin di bagas ng las tirohan atong sahat ihumaday doon ginamit sa madusa panglasyon namin mga sahanan Tuhan Yesus Kristus patangit kami tumo. Amen.